Audio keluar dengan sempurna, aman. Kita resume. Ya, ngadep ke sana. Jadi ini nontonnya gimana? Terus kemudian saya tinggal drag aja dan bagian orangnya aja yang akan ikut. Nih contohnya tuh. Tuh. Bisa kelihatan ya? Saya bisa copy paste di sini. Cus. Ya, pada Apple event kemarin yaitu pada WWDC, ada sebuah fitur itu yang sangat mencuri perhatian sekali oleh orang kebanyakan, yaitu fitur Stage Manager pada iPad OS, di mana itu adalah fitur multitasking yang sudah ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar semenarik itu? Kok saya sendiri barusan nyoba dan saat saya aplikasikan kepada kebutuhan dunia nyata alias kebutuhan kita sebagai orang Indonesia yang kadang menurut saya itu tidak sesuai dengan review orang luar. Di antaranya adalah bagaimana cara menyambungkan iPad kita ke monitor kita. Itu hal simpel. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang device-device yang sudah support untuk fitur Stage Manager. Yang jelas iPad yang support adalah iPad yang menggunakan prosesor Apple chip M1. Jadi yang support adalah iPad Pro 11 in M1, kemudian iPad Pro 12,9 inch M1, serta iPad Air terbaru yang sudah menggunakan prosesor M1. Di bawah itu alias yang tidak menggunakan prosesor M1 nggak bisa. Alasan Apple adalah fitur multitasking yang benar-benar membutuhkan tenaga lebih, RAM lebih banyak seperti itu. Tapi saya nggak tahu, ada beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah trik Apple untuk kita supaya para pengguna yang lama itu upgrade ke produk yang terbaru. Who knows? But saya akan ajak kalian untuk ngintip Stage Manager yang sudah saya coba. Kita akan mulai dari bagaimana menghubungkan iPad kita ke monitor. Beberapa monitor itu memang dia sudah memiliki USB-C konektor yang bisa langsung dihubungkan ke iPad-nya. Jadi dia akan berfungsi sebagai mengirim data video atau gambar pengganti dari HDMI, sekaligus juga bisa mengeluarkan output audio juga, dan sekaligus mentenagai dari iPad-nya. Tapi kebanyakan dari kita yang ada di Indonesia adalah kita nggak punya monitor yang kayak gitu. Monitor kita itu cuma support HDMI. Lalu gimana cara menyambungkan iPad kita ke layar monitor kita? Tidak lain kita membutuhkan dongle. Ya, dongle apapun, tapi saran saya adalah dongle yang sudah support HDMI plus punya kualitas yang bagus. Seperti yang saya miliki ini memang tidak sebagian orang itu bisa membeli karena memang harganya mahal. Ini dongle resmi dari Apple, harganya 1,5 jutaan, dan ini terdiri dari USB-A, HDMI, dan juga USB-C. Cuma kalau misalkan kalian mau nyoba bisa menggunakan port dongle yang ada di harga sekitar 500, 600 atau sampai 1 juta, menurut saya itu masih bagus. Yang paling penting dia harus support HDMI atau HDMI. Dari situ kita akan bisa mengkonekkan iPad kita seperti ini ke monitor kita, dan akhirnya kita bisa melakukan multitasking sesuai yang dipresentasikan oleh Apple. Oke, seperti saya informasikan tadi, yang dibutuhkan adalah dongle yang terhubung pada HDMI. HDMI sudah terhubung ke monitor. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menghubungkan saja HDMI atau port USB-C atau dongle ini ke iPad-nya, dan nggak lama kita akan dilihatkan atau ditampilkan sebuah monitor full screen. Ya, full screen itu adalah perbedaan utama iPad OS 16 dibanding 15. Kalau misalnya dulu iPad OS 15 dia pinggirannya ini hitam, bahkan itu serupai ngotak ngikut-ngikut screen size dari atau screen ratio dari iPad-nya. Tapi iPad OS 16 enggak, dia sudah full screen. Itu artinya walaupun iPad lama yang tidak menggunakan M1, dia sudah full screen. Lalu pertanyaan adalah bagaimana cara menyalakan fitur Stage Manager? Caranya gampang banget, yang perlu kita lakukan adalah kita swipe aja control panel di bagian atas dan kita akan melihat sebuah icon yang berjejer layaknya Stage Manager, logonya Stage Manager. Tapi sebelum itu saya akan ngasih lihat kalau misalnya ini bukan menggunakan fitur Stage Manager, kita akan ditampilkan seperti ini, full screen gini. Jadi kalau misalnya mau multitasking, ya udah ini ala lama lah ya. Ala lama tuh kayak gini. Jadi
Windows-nya akan muncul seperti ini. Jadi maksimal cuma bisa 3 atau 2 ya. Kayak gini contohnya. Saya tampilin satu lagi. Pop up atau chat bisa 3. Ini ada 3. Tapi ya seperti saya bilang tadi, ini adalah cara old school untuk bisa bermultitasking pada iPad. Tapi karena di iPad OS 16 itu sudah ada fitur Stage Manager, kita bisa mengaktifkan fitur Stage Manager itu supaya kita bisa memiliki workflow yang lebih enak lagi. Supaya kita bisa memiliki layar nggak cuma 3 kayak tadi. Oke, caranya seperti yang saya informasikan tadi, tinggal swipe dari atas sebelah kanan, tinggal nyalakan fitur Stage Manager. Dan nanti kita akan dihadapkan pada tampilan yang nggak jauh beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya klik contohkan, saya klik Safari-nya di sini, dia akan memiliki 2 tampilan kayak gini. Dan kalau misalnya mau ditampilkan di atas, gimana caranya? Ternyata ini kan juga sudah ada docknya, tinggal kita klik aja ini dan dia akan pindah ke atas seperti ini. Yes, seperti itu. Atau foto galeri kita bisa tampilkan, lalu tampilan ini bisa kita resize lagi atau Windows-nya bisa kita resize lagi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita gerakkan kursornya, mouse-nya. Oh ya, saya menggunakan mouse Bluetooth dari MX Master ini. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan mouse ini. Tapi itu artinya mouse Bluetooth apapun bisa digunakan untuk mengontrol Stage Manager. Nah, kalau misalnya mau ngecilin size-nya, udah. Yes. Jadi tinggal diatur gini aja, dia sudah akan berubah ukurannya. Kalau misalnya ini kan tampilannya cuma 1. Kalau misalnya mau nampilin beberapa, jadi tinggal drag aja. Tinggal drag ke tengah sini. Yes. Yes. Dan ini adalah contoh bug-bug yang ada pada developer beta. Jadi ini saya nampilin YouTube tapi ternyata nggak muncul, ya biasa itu ya. Seperti itu adalah bug-bug yang akan kita temukan kalau misalnya kita menginstal software beta. Dan ini saya contohkan, saya buka aplikasi musik. Saya bisa resize aplikasi musik ini. Terus kemudian saya drag juga browser. Jadi kita bisa memiliki tampilan ala MacBook ya kalau boleh dibilang. Dan kalau misalnya kita masuk ke menu setting, atau saya tampilin di sini ya. Kalau kita ke menu setting, terus kita kemudian masuk ke pilihan display, kita akan melihat ada 2 monitor yang diinfokan dari settingan sini. Seperti built-in Retina display itu adalah monitor dari iPad ini sendiri, dan Dell U2720Q adalah monitor yang saya miliki. Dan kita bisa mengatur arrangement atau posisi letak-letak dari monitornya. Jadi misal kita mau memposisikan ada iPad kita di sebelah kirinya atau di sebelah kanan, itu bisa. Jadi tinggal drag aja. Dan ini kan kebetulan posisi iPad saya ada di bawah, jadi saya atur di bawah aja seperti ini. Oke, seperti itu adalah cara menggunakan Stage Manager pada sebuah iPad, cara menyambungkannya dan apa saja yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah berkat fitur Stage Manager ini iPad kita ini sudah bisa menggantikan MacBook atau desktop atau laptop kita? Jawabannya enggak juga, karena ternyata banyak hambatan-hambatan yang saya rasakan. Nomor 1 adalah audio. Pada monitor saya ini dia tidak memiliki speaker atau audio out. Sedangkan iPad ini pada saat saya konekkan, dia langsung menghubungkan atau menggunakan jalur HDMI ini untuk mengeluarkan audio out-nya. Kalau monitor kalian itu punya speaker, itu artinya nggak masalah. Tapi akan jadi masalah kalau misalnya kondisinya seperti saya. Monitor ini tidak memiliki speaker. Jadi kalau misalnya kita berpikir untuk menggunakan audio out, menggunakan speaker, itu nggak bisa begitu saja. Caranya masih agak ribet. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan pada saat kita kondisinya monitor tidak memiliki audio out adalah menggunakan TWS, Bluetooth. Ya, itu adalah satu-satunya cara. Tapi ya karena dia audio out, kadang mungkin kerasa delay sedikit ya kalau misalnya digunakan untuk nonton film atau apa, itu tergantung kualitas dari TWS sendiri. Kalau misalnya kalian menggunakan AirPods, mungkin delaynya nggak kerasa. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita ingin menggunakan iPad ini benar-benar sebagai pengganti desktop? Jawabannya adalah super bisa, tapi membutuhkan sebuah alat lagi yang menghabiskan uang yang tidak murah. Yang saya miliki ini adalah USB hub milik dari Anker, harganya sekitar 3 juta. Tapi ini adalah tipe yang agak lama menurut saya. Karena tipe yang baru itu sudah bentuknya agak tinggi gitu. Tapi itu artinya kan kalian harus mengeluarkan uang lebih dari
2 juta lagi ya, at least kalian harus mengeluarkan uang berjuta-juta lagi lah. Mending sekalian beli laptop MacBook aja kan ya. Tapi berkat satu benda ini akhirnya saya bisa menghubungkan semua peripheral saya. Seperti contohnya adalah keyboard, mechanical keyboard, saya bisa sambungkan. Kemudian speaker, ini speaker saya ini bisa kita gunakan sebagai audio out. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita gunakan satu kabel aja Type-C dan pastikan semua kabel itu tercolok ke hub yang kita miliki. Dan yes. Oke, HDMI sudah nyolok dan yang perlu kita lakukan adalah kita nyalakan aja hubnya. Lalu kita colokkan ke sini. Dan kita akan memiliki setup yang sempurna. Dan ya seperti saya bilang tadi, karena kita sudah menggunakan USB hub itu, kita benar-benar bisa memiliki setup ala beneran, ala setup komputer beneran. Yang pertama, kita sudah memiliki Windows, sudah menggunakan fitur Stage Manager. Itu artinya kita bisa bermultitasking ria, kita bisa meresize software atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Terus kemudian audio output sudah memiliki solusi. Jadi kalau misalnya kalian berencana, nah audio keluar dengan sempurna, aman. Dan berkat hub itu juga saya punya slot SD card, micro SD, kemudian ada Type-C buat ngecharge juga, dan USB-A untuk saya sambungkan dengan mechanical keyboard yang saya miliki ini. Dan ini benar-benar fungsional, alias benar-benar bisa digunakan secara maksimal tuh. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lain-lain. Dan ini benar-benar bisa fungsi command shift-nya dan lain-lain, delete, bisa fungsi dengan maksimal. Ya, lalu pertanyaan terakhir adalah apakah benar-benar selesai masalahnya? Apakah benar-benar iPad ini berkat fitur Stage Manager tadi sudah bisa menggantikan fungsi desktop kita atau fungsi laptop kita yang bisa kita gunakan sebagai main device? Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Kenapa gitu? Tergantung dari aplikasi atau software-software yang biasa kalian gunakan. Saya kasih contoh. Kalau misalnya software-software yang biasa kalian gunakan adalah seperti Lightroom, itu nggak ada masalah. Kalian misalnya ngedit-ngedit foto, bener-bener bisa kita gunakan dan user experience-nya nggak jauh beda dengan Lightroom yang ada pada MacBook. Atau kalau misalnya kalian gunakan untuk nulis aja, misal di Word, bener-bener nggak masalah karena ini bener-bener bisa kita fungsikan sebagai alat tulis ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah konekkan dengan keyboard seperti ini, itu artinya kita bener-bener bisa nulis dengan sangat mudah. Atau sekedar nulis catatan pada notes, gini bener-bener bisa banget karena sekali lagi berkat tadi USB hub kita bisa menghubungkan semua device kita, keyboard, mouse, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan iPad ini untuk editing video misal, itu kalian harus beradaptasi dengan software-software untuk editing pada iPad. Contohnya adalah misal LumaFusion. Ya, ini benar-benar kita harus belajar dari awal lagi gimana caranya ngedit video pakai LumaFusion, karena kalau misalnya kita terbiasa ngedit Final Cut Pro atau Premiere Pro pada iPad itu nggak ada. Terus kemudian kalau misalnya kalian gunakan untuk nonton film Netflix misal, akan muncul seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya kita play, kita resume, ya ngadep ke sana. Jadi ini nontonnya gimana? Nah, ini adalah beberapa contoh software-software yang belum support terhadap multitasking ala iPad. Tapi untuk Netflix ini sebenarnya kita ada solusi, yaitu menggunakan browser ya. Kita bisa masuk ke netflix.com, terus kemudian kita bisa ngeplay film yang kita mau. Dan ya, kita sudah bisa nonton film-film yang kita mau dengan resolusi yang sesuai, nggak kayak tadi ya. Ini tapi kekurangannya adalah kalau misalnya mau full screen, ini nggak bisa bener-bener full screen banget. Ini full screennya tetap segini ya. Nggak tahu ini masalah bug atau apa. Tapi yang jelas pengalaman nontonnya kayak gini.
Berlaku juga untuk Disney Plus dan lain-lain, jadi mending kita masuk websitenya aja. Bahkan kalau misalnya mau nge-YouTube, sebenarnya kan ada software YouTube-nya. Tapi entah kenapa saya lebih nyaman YouTube-an menggunakan browser pada Safari di iPad ini. Jadi kerasa lebih lebar gitu aja. Ya, seperti ini tampilannya dan ini bisa kita gunakan full screen. Full screen-nya ya segini ini aja. Nggak bisa full screen bener-bener. Tapi jujur buat saya lebih suka ngapa-ngapain itu pakai browser aja daripada aplikasi pada iPad-nya sendiri. Tapi walaupun begitu kita bisa menggunakan fitur drag and drop gitu juga kita bisa. Misal kita mau narik foto yang ada pada bagian bawah iPad ini terus kita mau copy paste ke sini ya tinggal digeret gitu aja dan dia akan tampil. That's it. Itu adalah beberapa keunggulan-keunggulan pada iPad OS 16. Atau pada iPad OS 16 kita bahkan bisa milih foto ini, terus kemudian saya tinggal drag aja dan bagian orangnya aja yang akan ikut. Nih contohnya tuh bisa kelihatan ya. Saya bisa copy paste di sini. Cus. Ini adalah salah satu keunggulan fitur iOS 16 maupun iPad OS. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang fitur Stage Manager pada iPad OS 16? Apakah benar-benar bisa menggantikan fungsi sebuah laptop, sebuah komputer desktop? Belum. Masih butuh waktu lagi. Dan memang betul dalam hal multitasking akhirnya kita bisa lebih mudah lagi. Tapi yang saya rasakan adalah banyak hambatan-hambatan yang sudah kalian saksikan seperti pada kalau misal kita menggunakan HDMI biasa, menggunakan dongle, masalahnya adalah audio out-nya harus punya TWS. Kalau misal kita ingin benar-benar maksimal menggunakan speaker eksternal, harus menggunakan hub atau port, ya kumpulan port banyak kayak gini, dan itu artinya kita harus mengeluarkan uang lebih 3 juta, 2 juta lagi. Itu artinya kita ngeluarin uang beli iPad, belum keyboard, belum hub. Itu artinya uangnya juga bisa banget untuk dibelikan sebuah MacBook Pro 14 inch bahkan ya, yang M1 Pro. Ya, itu adalah pendapat saya tentang fitur Stage Manager pada iPad OS 16. Jadi gimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini, video yang agak panjang. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi input atau referensi yang masuk akal buat kalian kalau misalnya kalian berpikir membeli iPad dan ingin memaksimalkan fitur Stage Manager. Sekali lagi, saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.